Pada video kali ini saya akan membahas mengenai situational crisis, communication crisis. Komunikasi menjadi salah satu aspek utama dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam manajemen krisis, merespon dan mengulangi suatu krisis atau dalam kondisi krisis. Krisis komunikasi adalah suatu krisis dan masalah yang terjadi dalam suatu pemerintah atau organisasi yang disebabkan oleh unsur-unsur komunikasi itu sendiri. Jadi, krisis dalam konteks ini bisa muncul disebabkan oleh pemerintah sendiri sebagai komunikator atau bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti media dan pesan itu sendiri yang merupakan bagian dari unsur-unsur komunikasi. Misalnya, krisis atau masalah terjadi karena pemerintah negatif yang kemudian berimbas pada citra atau reputasi pemerintah. Berbeda dengan krisis komunikasi. Komunikasi krisis merupakan proses kegiatan penyampaian informasi yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu krisis, baik yang disebabkan oleh bencana alam, gangguan teknis, kesalahan manusia, maupun karena krisis komunikasi. Poin selanjutnya yaitu jenis krisis. Krisis merupakan suatu kondisi atau keadaan yang ditandai dengan bahaya, genting, kemelut, dan suram. Karenanya, krisis sering digambarkan dalam istilah keadaan berbahaya, keadaan suram, dan sebagainya yang merefleksikan kondisi tidak normal. Krisis yang menunjukkan kondisi tidak normal ini pada dasarnya juga merupakan suatu proses, yaitu proses keadaan berbahaya atau proses kondisi genting yang berlangsung. Dengan demikian, suatu krisis niscaya berproses, yaitu terjadi dalam waktu atau kondisi tertentu. Dan oleh sebab itu tentu baik sebelum, sedang, maupun pasca berlangsung krisis. Krisis merupakan peristiwa besar yang berdampak negatif dan memengaruhi industri, korporasi, dan publik, dan negara secara umum. Makna krisis ini dalam bahasa menurut Hart dan Hyde merupakan risiko yang nyata di mana menurut Devine, krisis cenderung menunjukkan keadaan tidak stabil bagi suatu organisasi atau industri. Krisis sebagai kondisi tidak normal seperti krisis COVID-19, krisis moral, krisis ekonomi, dan krisis politik. Krisis sebagai kondisi tidak normal seperti krisis COVID-19, krisis moral, krisis ekonomi, dan atau krisis politik. Contoh krisis ekonomi misalnya krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter melanda di Indonesia sejak Juli 1997. Krisis ini ditandai dengan lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak lapangan pekerjaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Krisis moneter juga disebabkan utang swasta luar negeri yang mencapai jumlah yang besar. Nilai tukar dolar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam akibat dari serbuan mendadak dan secara bertubi-tubi dolar AS dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Contoh kasus krisis moneter tersebut cukup memperjelas gambaran maksud istilah krisis. Jadi, seperti telah disinggung dari awal, krisis adalah kondisi tidak normal dalam berbagai bidang kehidupan individu dan publik seperti krisis akibat bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, krisis moral, krisis akidah, krisis budaya, krisis sosial, dan lain sebagainya. Krisis dapat terjadi dan dialami oleh suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu daerah, dan suatu negara. Krisis-krisis tersebut ditandai dengan kondisi bersifat darurat dan genting suram atau bahaya. Situasi krisis seperti yang disebutkan membutuhkan penanganan dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya. Dalam konteks menjalankan tugas penanganan dan tanggung jawab publik inilah muncul persoalan komunikasi yang disebut komunikasi krisis. Artinya, bagaimana pemerintah yang memiliki otoritas dan tanggung jawab membangun komunikasi publik dalam kondisi krisis sehingga memunculkan kepercayaan publik yang berdampak pada citra positif.